Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hafidun Alim dengan nomor NIM 21003036048. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu mata kuliah magang perpustakaan oleh Bapak Ahlis Ahwan untuk membuat tugas video ya terkait laporan magang perpustakaan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa saja sih yang ada di perpustakaan pada saat saya magang. Nah, kebetulan saya itu magang di Universitas Katolik Soegija Pranata, yang mana Unika ini perpustakaan Unika ini dimulai sejak berdirinya Universitas Atmajaya Cabang Semarang pada tahun 1964. Nah, perpustakaan Unika Soegija Pranata ini melayani Sivitas Akademika Unika Soegija Pranata dan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, perpustakaan ini menyimpan lebih 25.000 judul dan 60.000 eksemplar bahan pustaka tercetak. Nah, selain itu, perpustakaan juga memiliki koleksi elektronik yang terdiri dari jurnal dan koleksi lokal konten yang terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan tugas akhir. Selanjutnya, apa sih kegiatanku di magang perpustakaan kali ini? Nah, tentunya ada banyak ya teman-teman. Mulai dari kita shelving buku, kemudian kita pelayanan, kemudian input data buku yang baru masuk dari Keuskupan Agung Semarang, kemudian scan buku, klasifikasi buku, dan lain-lain. Nah, apa sih keunikan dan keunggulan atau keunggulan yang dimiliki oleh perpustakaan Unika? Nah, yang pertama, perpustakaan Unika itu memiliki library cafe yang didesain sangat sangat kekinian banget lah, yang mana di situ kita sebagai pengunjung atau pemustaka itu kita boleh makan, minum, ataupun kita bisa santai lah di situ. Akan tetapi kita juga bisa disembari diskusi atau membaca buku. Nah, yang kedua, memiliki pustakawan dan staf perpustakaan yang sangat ramah sehingga mahasiswa termotivasi untuk berkunjung. Nah, di sini Unika ini memiliki staf yang unik ya, maksudnya yang sangat ramah, karena setiap ada pengunjung yang datang itu mereka pemustaka itu disapa sebagaimana kita sebagai pustakawan itu sebisa mungkin memberikan servis ataupun pelayanan yang sangat baik. Nah, kemudian yang ketiga, sistem peminjaman ruangan itu diatur secara online sehingga mahasiswa mampu mempunyai jadwal berkunjung yang teratur dan dapat bergiliran. Nah, pada saat magang kami ataupun saya sendiri juga diajari lah terkait bagaimana kita melayani pemustaka yang datang, kemudian bagaimana cara meminjam ruangan-ruangan ataupun kursi. Nah, jadi di situ gitu kita harus menyekan terlebih dahulu di scan yang disediakan oleh pustakawan, kemudian nanti itu semacam daftar hadir lah gitu. Jadi teratur, itu datanya jelas siapa yang masuk gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada memiliki ruang LSTA. Nah, itu ruang LSTA itu khusus untuk mahasiswa tugas akhir. Kemudian kendala ya yang saya rasakan pada saat magang perpustakaan. Yang pertama itu jarak tempuh lokasi perpustakaan yang cukup jauh dari kalian. Nah, mungkin kan dari setiap seminggu kan saya dan teman-teman itu berangkat lah dari Ngalian setiap pagi untuk berangkat ke Unika. Itu lumayan cukup jauh lah, karena teman-teman juga ada yang belum punya transportasi, akhirnya juga kita bareng-bareng lah gitu. Yang kedua, sulitnya mencari buku di dalam rak buku dikarenakan ada ketidaksesuaian data. Nah, biasanya setiap ada pengunjung ataupun mahasiswa yang ingin meminjam buku, itu peminjam harus booking terlebih dahulu di opak ataupun yang
sudah aplikasi atau website yang sudah disediakan oleh perpustakaan Unika. Nah, setelah booking biasanya setelah call numbernya ada, tetapi pada di rak buku saat dicari tidak ada. Itu biasanya kendalanya seperti itu. Yang ketiga, itu adanya timpang tindih dalam pemberian tugas. Yang mana biasanya kami misal setelah mendapatkan tugas A, itu setelah itu diberikan tugas B misal oleh staf yang lainnya. Akhirnya jadi kita tugas A aja belum selesai gitu. Akhirnya ya lumayan itu sedikit struggle. Yang penting sebenarnya itu balik lagi ke anak-anak masing-masing. Antara yaitu sebenarnya belajar menjadi minoritas. Sebenarnya di sana kan rata-rata banyak non muslim lah, katakanlah Katolik ataupun Kristen. Di situ kita lebih ke ini sih, belajar menjadi minoritas, kemudian kita ya belajar hal-hal baik yang ada di sana, kemudian menumbuhkan toleransi yang sangat tinggi di sana gitu. Nah, solusinya apa sih dalam kendala-kendala tersebut? Nah, solusi yang pertama itu bangun pagi agar tidak terlambat berangkat magang ya. Dikarenakan jarak yang cukup jauh dari Ngalian ke Unika ya, kita harus bangun pagi selalu gitu agar kita tidak terlambat untuk mengikuti renungan pagi dan briefing setiap paginya itu. Yang kedua, membenahi ketidaksesuaian data agar pustakawan mudah mencari buku. Nah, ini harus dibenahi ketika memang ada datanya di website, kemudian pada saat di rak buku tidak ada bukunya, maka kita harus membenahi sebenarnya dari perpustakaan Unika. Kemudian yang terakhir itu menjunjung rasa toleransi yang tinggi. Itu harusnya sudah dibekali lah teman-teman dari UIN, insya Allah sudah bisa toleran sangat baik dan tidak lockout lah. Mungkin itu yang solusi yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dari kekurangan mungkin ya, saran-saran buat perpustakaan Unika, mungkin media sosialnya yang memang kurang aktif ya, mungkin bisa lebih diaktifkan lagi agar bisa membuat library branding agar lebih wah lagi, supaya bisa menarik mahasiswa agar lebih banyak lagi datang di perpustakaan Unika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.